bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, terus kalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu pada hari ini 21 Februari 2019. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kembali pada pagi hari ini yang boleh datang dan beribadah kembali kepada Engkau Tuhan dalam keadaan yang baik, karena Engkau selalu baik buat kami, menyertai kami, tolong kami, dan melindungi kami. Sebentar kami akan baca bagian firman-Mu. Kau mengurapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami punya pengertian yang benar, dan kami bisa hidup di dalam firman Tuhan, dalam visi Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini, khotbah yang ingin saya sampaikan, secara khusus saya tujukan buat jemaat kita di Jakarta City Blessing, Green Lake City. Karena tema yang akan saya bawakan adalah hidup dan berjalan di dalam visi Tuhan. 1 bulan lalu, saya pernah menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Self-Centered and Christ-Centered. Masing-masing memiliki dua pengertian. Self-centered itu berbicara mengenai hidup yang terpusat kepada diri sendiri. Segala apapun yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki untuk membuat kita berkenan pada Tuhan, untuk membuat kita tiba pada hidup yang kekal, semua adalah bergantung juga kepada usaha diri sendiri, usaha kita. Orang yang hidup secara self-centered bukan berarti tidak percaya kepada anugerah. Mereka juga percaya pada anugerah, akan tetapi mereka juga percaya bahwa
Mereka harus melengkapi anugerah itu dengan usaha dan perbuatan supaya akhirnya membuat mereka bisa berkenan pada Tuhan dan bisa masuk dalam hidup yang kekal. Tapi kalau saudara dengan teliti belajar membaca Alkitab, saudara akan menemukan satu hal yang berbeda. Yang kedua, self-centered berbicara mengenai satu kehidupan yang berpusat pada keuntungan diri sendiri. Segala bentuk aktiviti rohani, entah itu beribadah, entah itu membaca Alkitab, berdoa, dan melayani, dan lain-lain, semuanya itu berfokus nantinya saya dapat apa, saya dapat profit apa, saya dapat keuntungan apa. Itu self-centered. Nah, saudara sekalian, bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tentu saja boleh dong, karena kan Tuhan provider, penyedia kita. Tapi kalau dari waktu ke waktu selalu kita hanya mementingkan diri sendiri, self-centered, maka itu merupakan sebuah kehidupan yang sudah tidak sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Yang kedua adalah Christ-centered, hidup yang terpusatkan pada Kristus. Artinya, mereka yang hidup secara Christ-centered, mereka punya keyakinan, iman, kepercayaan bahwa apapun yang mereka perlukan untuk membuat dirinya berkenan pada Tuhan sudah dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib, termasuk untuk memiliki hidup kekal, untuk masuk dalam hidup kekal, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah yang memang Alkitab menyatakan. Tapi saya ingin memberikan pengertian yang lain kepada saudara. Christ-centered artinya hidup berpusatkan kepada Kristus, atau hidup yang berpusat kepada isi hatinya Tuhan. Artinya orang Kristen itu harus bisa menangkap apa isi hati Tuhan buat dia pribadi, ataupun buat tempat pelayanan dia, buat ministry dia, buat gereja di mana dia berada, baik dia pemimpin maupun dia sebagai jemaat. Karena itu tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul yaitu hidup dan berjalan dalam visi Tuhan. Biasanya kita hidup dan berjalan sebagai orang Kristen, ya apa adanya. Kita tidak terlalu mengerti apa visinya, apa tujuannya. Kita hanya tahu kita harus beribadah sebagai orang Kristen, ke gereja, dengar firman, dan lain sebagainya. Kita hanya tahu mengenai hal itu saja, ya. Akan tetapi sekalian, ternyata Tuhan itu punya visi bagi gerejanya. Dan visi Tuhan itu saya tulis di dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Visi Tuhan bagi gereja, kita menjadi garam dan terang dunia. Bukankah visi yang besar, sekalian? Dunia itu besar sekali, dunia itu luas sekali. Tapi Tuhan beri visi pada kita, jadi terang bagi dunia yang besar ini, jadi garam bagi dunia yang besar ini. Yang kedua adalah memuridkan segala bangsa. Memuridkan segala bangsa. Ya. Ini suatu pekerjaan yang besar. Bangsa itu luas sekalian. Ya. Merambah ke seluruh penjuru bumi. Yang ketiga, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Yang keempat, memberitakan perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan terangnya yang ajaib. Nah, saudara, setiap hamba Tuhan dengan gereja lokalnya atau ministrinya masing-masing punya panggilan dan visi dari Tuhan. Ya, tidak sama, tiap orang tidak sama, saudara sekalian. Contohnya, Pastor Paul Tan dari City Blessing Church, Walnut, California, USA. Beliau dipanggil menjadi rasul, bukan hanya bagi gereja yang dia pimpin di Amerika, tapi juga buat gereja-gereja yang di bawah pimpinannya sampai di seluruh Indonesia, di mana kita ada di bawah kepemimpinannya. Yang kedua, seorang hamba Tuhan terkenal dari Amerika, dari Lakewood Church, Pastor Joel Austin, yang dikenal orang dengan pelayanannya, yaitu mengkhotbahkan prosperity gospel, atau dalam bahasa Indonesianya Injil kemakmuran. Ya. Banyak orang menyukai khotbah seperti itu sekalian.
Dalam hal ini, kita tidak menilai soal benar dan salah daripada khotbahnya beliau. Ya, itulah panggilan yang dia rasa dia dapat dari Tuhan. Yang ketiga adalah Evangelist Andrew Wommack dari Harris Bible College, Texas, USA. Beliau dipanggil Tuhan untuk mendirikan banyak sekolah yang mengajarkan kebenaran kabar baik, Injil kabar baik, atau Injil kasih karunia. Itulah panggilan Tuhan bagi beliau. Beliau tidak mendirikan gereja, tidak jadi gembala, tapi dia jadi pengajar, saudara sekalian. Cabang-cabang sekolahnya banyak di berbagai negara. Lalu hamba Tuhan lain terkenal dari New Christian Church, Singapura. Pasti sudah sering dengar Pastor Joseph Prince. Dia sangat terkenal sekali. Ya, gerejanya besar, indah. Saya pernah ke sana. Pengajarannya khusus mengenai Injil kasih karunia. Dia banyak disukai orang. Dia dirikan cabang di Amerika, sekalian. Dia disukai juga di sana. Kemudian yang berikutnya adalah Pastor Rick Warren dari Saddleback Church, California, USA. Gereja juga besar. Dia merupakan gereja ke-6 terbesar di Amerika. Dan dia punya visi yang secara garis besar disebut hasrat dari Tuhan. Jadi dia menangkap apa yang menjadi hasrat dari Tuhan untuk gerejanya, untuk jemaatnya, untuk pelayanannya. Itulah panggilan dia, visi dia dari Tuhan. Lalu seorang hamba Tuhan senior dari Indonesia, Pastor Pendeta Stephen Tong dari Gereja Reform Injili. Khotbahnya dan pengajarannya terkenal, sekalian. Ya, dia banyak mengajar dan dia mengajar dengan keras. Karena rupanya dia melihat ada pengajaran-pengajaran yang dia rasa perlu dia luruskan kebenarannya. Itulah panggilan yang dia terima dari Tuhan. Nah, saudara, kita tidak berbicara mengenai apakah kita setuju atau tidak setuju. Apakah siapa yang benar, siapa yang salah. Bagi saya, saudara sekalian, yang penting tiap orang masih memberitakan Kristus, maka mereka merupakan bagian yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena tidak mungkin ada seseorang hamba Tuhan atau satu gereja yang bisa mengklaim dirinya sebagai pengkhotbah, sebagai gereja paling benar di dunia. Sudah tidak mungkin ada, saudara sekalian. Karena apa? Karena perbedaan-perbedaan ya sudah dimulai sejak abad kedua zaman bapak-bapak gereja dan terus terjadi sampai hari ini dan tidak pernah selesai, dan saya pikir tidak akan pernah selesai. Jadi daripada kita terus bertengkar mengikuti masa lalu, kembali soal doktrin ini, doktrin itu, mana yang benar, mana yang salah, saya berpikir sekalian, lebih baik kita fokus, masing-masing kita fokus, kita usaha tangkap isi dari Tuhan, dan kita melayani, bekerja berdasarkan isi dari Tuhan yang kita dapatkan buat kita pribadi ataupun buat gereja kita. Mudah-mudahan sudah bisa bilang amin atas hal itu. Nah, kembali mengenai visi dari Tuhan. Visi itu apa sih artinya? Ada dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Ibrani, pengertian visi itu adalah memandang pada, memandang, melihat, memiliki roh atau jiwa untuk merasa, merenungkan, memiliki suatu penglihatan, memegang, melihat, mendubuatkan, menyiapkan yang dilihat. Kalau di dalam bahasa Yunani, arti visi ini dipakai 3 kata yang artinya adalah pernyataan supranatural dari Allah yang disampaikan sebagai suatu skenario tertentu atau pada situasi tertentu dalam pikiran atau hati seseorang yang diterima secara sadar. Dalam Yohanes 4 ayat 34, ini adalah Tuhan Yesus. Satu hari Tuhan Yesus sedang melayani, bertemu dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur yang sedang mengambil air. Tuhan bercakap-cakap, minta air minum dan sebagainya. Singkat cerita, Tuhan Yesus berhasil menyingkapkan sisi kelam daripada kehidupan wanita itu.
yang membuat perempuan itu terkejut dan mengira tentunya Yesus seorang nabi. Dia segera berlari meninggalkan tempat itu, kembali ke tempat tinggalnya, mengajak tetangganya datang menemui Tuhan Yesus. Dan sampai di sana Tuhan Yesus melayani mereka satu persatu. Sementara itu murid-muridnya yang kembali dari luar memberi makanan mengatakan, "Tuhan, makanan sudah ada, silakan makan." Tapi Tuhan memberikan sebuah jawaban yang mungkin belum pernah mereka dengar. "Padaku ada makanan lain yang tidak kamu kenal. Karena makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara sekalian, apakah Yesus tidak lapar? Tentunya lapar, saudara sekalian. Tetapi seseorang yang bekerja dalam visinya Tuhan, emang jasmani bisa merasa lapar, tapi anehnya jiwanya itu dikuatkan, dikenyangkan waktu dia menjalankan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya pernah membaca pengertian semacam itu dari bukunya Watchman Nee. Saya lupa judulnya. Ya, intinya dia mengatakan kalau kita mengerjakan pekerjaan dari Tuhan, kita bukannya lapar, tapi kenyang. Tentunya dalam tanda kutip. Ya, kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, makin lama makin lapar, makin lemah, itu artinya kemungkinan besar itu bukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan tetapkan buat kita. Makanya kita lelah, kita tambah lapar, tambah lemah, sekalian. Itu Tuhan Yesus. Lalu di dalam Yohanes 5 ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Aku nggak bisa. Dari aku nggak bisa. Kecuali aku melihat Bapa mengerjakannya. Karena apa yang Bapa kerjakan, aku lihat, itulah yang aku kerjakan." Jadi Yesus melayani dalam visi Bapanya. Pribadi kedua, juga sosok terkenal dalam Alkitab, Rasul Paulus. Rasul iman, Rasul kasih karunia. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, dia berkata, "Memberitakan Injil itu keharusan buat aku." Harus, bukan pilihan, bukan suka, tidak suka, mau, tidak mau, tapi keharusan. Bahkan celakalah aku kalau sampai aku tidak memberitakan Injil. Dia sadar panggilan itu begitu kuat dalam dirinya. Bahkan ketika murid-muridnya melarang dia pergi ke suatu tempat karena ada masalah besar di sana, dia berkata apa? Dia berkata, "Aku tahu di sana penjara dan sengsara menanti aku. Tapi jangankan itu, kematian pun aku hadapi, gak apa-apa." Karena dia mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saya kira kita tidak pernah mendengar seseorang berkata seperti itu selain dia. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku lebih suka mati, karena kalau mati aku pulang ketemu Tuhan. Tapi andai kata aku tidak harus mati, andai kata aku masih harus hidup, ya sudah, nggak apa-apa. Itu bagiku berarti bekerja dan memberi buah. Itulah panggilan Tuhan bagi Paulus. Bahkan dia berkata, "Sejak aku dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah memanggil aku dan kasih karunia-Nya." Sudah bisa baca di dalam Galatia 1 ayat 15. Untuk memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Nah, saudara sekalian, demikian juga dengan Nehemia. Nehemia disuruh Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Itu bukan pekerjaan ringan. Ada banyak penghalangnya, penghalang besar. Baik dananya, baik halangannya. Tapi dia berjalan dalam visi Tuhan. Visi Tuhan memang tidak selalu ringan tantangannya. Seringkali berat tuh sekalian. Ya. Apa yang Tuhan tawarkan untuk dikerjakan oleh murid-murid Tuhan, itu seringkali begitu besar. Ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, mereka belum pernah lakukan itu. Tapi Tuhan berikan tawaran, berikan tantangan seperti itu. Dan ketika mereka melangkah dengan iman, maka mereka melihat mujizat
terjadi. Nah, kembali untuk kita sekalian, jemaat Jakarta City Blessing, Green Lake City. Saya rasa sudah tiba waktunya bagi kita untuk betul-betul mulai memasuki visi Tuhan bagi kita untuk tahun-tahun yang akan datang ini, mulai saat ini. Selama pandemi ini, saya merasa Tuhan berbicara satu hal penting pada saya tentang visi. Dia berkata begini dalam hati saya, hiduplah di dalam visi. Saya renungan itu, hiduplah di dalam visi. Saya teringat sekitar tahun 2013-14, saya teringat Tuhan pernah berikan visi dalam hati saya yang sampai sekarang tertulis di dinding lantai bawah gereja kita, melahirkan satu generasi menjadi anugerah bagi bangsa-bangsa. Tapi waktu itu visi itu ya hanya tertempel begitu saja tanpa saya memahami bagaimana bentuk implementasinya. Tapi sepanjang pandemi kemarin Tuhan kembali ingatkan, hiduplah di dalam visi. Dan saya teringat dengan visi itu. Kemudian Tuhan lanjutkan, dan efektiflah dengan hidupmu. Artinya, manfaatkan sebaik mungkin segala apa yang kamu miliki. Entah itu besar, entah itu kecil, entah itu cuma 5 roti, 2 ikan. Manfaatkan agar supaya visi itu bisa terlaksana. Nah, waktu saya merenungkan kembali akan hal itu, maka menjelang akhir tahun, Tuhan mulai menyingkapkan lebih fokus pada visi yang waktu itu saya terima dari Tuhan. Waktu itu, seperti saya katakan tadi, melahirkan satu generasi untuk menjadi anugerah bagi bangsa-bangsa. Sebetulnya, waktu saya mendapatkan visi seperti itu, sudah lama, saudara, sudah lama sekali, hati saya itu entah kenapa tertuju pada Indonesia. Saya sudah lama, saya ingin melayani Indonesia. Mungkin ke provinsi, mungkin ke pulau-pulau. Ya, saya ingin share kabar baik yang kita punya. Sudah lama sekalian. Kadang-kadang saya suka bertanya, Rasul Paulus ketika pelayanan bagaimana ya? Bagaimana dia bisa pergi ke tempat ini, tempat itu? Apakah tuntunan Tuhan ataukah usaha dia? Ya, saya sering bertanya seperti itu. Tapi jawaban yang saya terima juga kurang jelas. Mungkin kedua-duanya. Kadang pimpinan Tuhan, kadang rencana dia. Nah, jadi sudah lama saya berpikir hati saya seperti itu. Karena itu menjelang akhir tahun lalu, saya merasa Tuhan lebih memfokuskan visi itu. Karena itu saya sedikit merubahnya, yaitu visi kita adalah melahirkan satu generasi menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Karena kita hidup di sini, lahir di sini, hidup di sini, besar di sini, cari nafkah di sini, berkeluarga di sini. Nanti juga kita punya besar meninggal di sini, kalian. Jadi apa sumbangsi yang kita ingin berikan sebagai anak-anak Tuhan bagi Indonesia? Apa yang kita mau berikan? Ya. Oleh karena itu, waktu visi ini Tuhan taruh di hati saya renungkan, apa tujuannya kalau begitu? Dan Tuhan berikan tujuannya, yaitu untuk melihat Indonesia sejahtera bagi Kristus. Tahukah saudara, negara kita, bangsa kita masih jauh dari sejahtera. Mungkin kita melihat apa yang bisa kita lakukan bagi negara sebesar ini. Itu cuma kecil. Saya mengerti, saudara sekalian. Saya mengerti. Umpamanya murid Tuhan, kita ini cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya untuk negara dan bangsa sebesar ini? Tapi tak mengapa. Toh itu Tuhan yang memberikan visi itu.
Terima saja dan melangkah saja sesuai dengan apa yang nanti akan Tuhan bukakan kepada kita. Ya. Kan terlalu besar sekali, ya. Karena visi dari Tuhan itu selalu besar. Tidak pernah Tuhan berikan visi itu kecil. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang besar, pasti visinya juga besar. Indonesia sejahtera bagi Kristus. Bagaimana? I don't know. Tuhan yang sanggup melaksanakannya. Kita adalah orang-orang yang Tuhan panggil di rekan sekerjanya. Kalau ada visi, ada moto, tujuan, tentu ada misinya. Saya renungkan, apa misinya? Kalau kita ingin melayani, membangun Indonesia sejahtera bagi Kristus, tentu harus ada pelayanan yang dilakukan. Karena itu misinya adalah pelayanan holistik. Holistik itu menyeluruh dalam berbagai segi, berbagai bidang, menyentuh berbagai aspek kehidupan, membutuhkan sumber daya manusia, sumber dana, ya, hikmat yang besar. Tapi bagi Indonesia, pelayanan holistik sebagai sumbangsi gereja bagi Ibu Pertiwi, bagi Indonesia, sumbangsi kita. Kita sudah lama tinggal di sini, tapi kita mungkin jarang berkontribusi bagi kesejahteraan negara kita, Indonesia. Mungkin sebagian saudara sudah, tapi sebagian lain mungkin masih jauh daripada itu. Mari kita berjalan bersama-sama dalam visinya Tuhan, dalam misinya Tuhan, dalam tujuan atau moto yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti untuk pelayanan ini tentunya saya akan berikan nama sendiri. Ya. Apa yang saya sharing kepada saudara jemaat, semuanya sudah saya sharing pada seluruh pengerja, termasuk kaum muda. Cuman sekarang ini saya sharing juga kepada saudara sekalian sebagai jemaat, supaya seluruh gereja kita semuanya paham akan visi misi gereja kita yang akan kita jalankan selama 13 tahun ke depan, 2021 sampai dengan 2033. Kenapa 13? Karena itu kembali kepada permintaan saya kepada Tuhan waktu saya usia 50 tahun. Waktu saya usia 50 tahun, saya minta kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya waktu tambahan 25 tahun lagi untuk saya boleh melayani Dia. Dan sekarang sudah lewat 12, sisa 13. Di dalam 13 tahun ini saya akan berupaya mengajak saudara sekalian untuk menyelesaikan visi ini 3 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Mulai saat ini, seandainya pun sudah belum menangkap seluruhnya, mari saya ajak saudara untuk baik pengerja maupun jemaat untuk mulai mendoakan visi ini, misi ini. Kita butuh spirit dari Tuhan, semangat dari Tuhan, karena pasti tantangannya besar. Bisa tantangan dari eksternal, bisa tantangan dari internal yang saya tidak tahu bentuknya apa. Karena itu kita perlu berdoa supaya kita punya spirit yang kuat sampai kita bisa melangkah step by step dalam visi Tuhan ini. Saya ajak saudara semua mendoakan visi misi ini. Bagian yang terakhir, mari kita membuka kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel oleh Nabi Yeremia, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan berikan firman ini, janji luar biasa ini kepada umat Israel waktu mereka dalam pembuangan. Tapi Tuhan tidak melihat kesusahan di masa itu. Tuhan melihat apa rencananya di masa depan. Hal yang sama tuh sekalian. Bagi Indonesia, Tuhan tidak melihat bagaimana seperti kita melihat masa sekarang ini, bagaimana keadaan Indonesia. Tapi Tuhan melihat masa depan.
ada hari depan penuh harapan bagi Indonesia. Yang penting, saudara dan saya, mari kita mengerjakan bagian kita sesuai isi hati Tuhan yang Dia percayakan kepada kita. Karena itu, mulai saat ini, mari kita bersama-sama melangkah dalam expectation, pengharapan. Ada harapan bagi Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus lebih lanjut menyingkapkan kepada kami lebih dalam akan isi hati-Mu, memberikan semangat, gairah pada kami untuk melangkah dalam visi, misi, dan tujuan yang Tuhan tetapkan buat kami dalam pelayanan. Kau memberkati semua jemaat-Mu di mana mereka berada dalam segala aspeknya, biar setiap hari mereka boleh terpelihara dan sempurna oleh Engkau Tuhan. Mari jemaat, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Terima dengan limpah daripada Allah Bapa di surga, kasih setia, rahmat, anugerah, berkat, dan sukacita, kayak saya cita Tuhan Yesus, persoalan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai sekali setiap saat sampai Tuhan Yesus yang kali yang kedua kalinya menjemput kita secara permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, amin.